Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junwito Asidki dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Informatika, kelas 3A dengan 3 NPM akhir 121. Di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi mikrotik untuk menyebarkan hotspot, khususnya dengan Micmor. Nah, di sini kita memiliki topologi. Nah, di sini ada 3 komponen utama, yaitu router, mikrotik, kemudian access point, yang dimana nantinya 3 komponen ini akan saling terhubung dan saling memiliki perannya masing-masing. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan banyak access point, yang dimana nanti kita tersesuai kebutuhan mau menyebarkan seberapa banyak hotspot yang akan kita sebar. Nah, baik, tapi di sini kita akan menggunakan laptop saja karena ini hanya untuk demo untuk menyebarkan hotspotnya saja. Oke, di sini ada topologi settingan. Jadi untuk router kita akan menyambungnya ke port 1 atau WAN, tapi untuk laptop kita akan menyambungnya ke port 2 yaitu LAN. Nah, kemudian kita masuk ke Winbox-nya. Di sini kita berusaha untuk menyambungkan mikrotik yang kita punya. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita udah dapat ya mikrotiknya, tapi IP-nya masih 000, itu tidak apa-apa. Oke, kita langsung masuk saja, close. Baik, nah sebelumnya kita pamit terlebih dahulu bahwa ini Ethernet 1 ini kita sebut aja SP, dan 2, 3, 4 ini kita sebutnya hotspot. Nah, biar kita tidak pusing nantinya. Ether 1 ISP, 2, 3, 4 ini hotspot. Oke, lanjut. Nah, kita masuk interface. Nah, di sini kita menamakan ya sesuai dengan yang tadi. Nah, teman-teman masih ingat, nah ini tuh Ether 1 atau WAN atau ISP, tapi saya pakai WAN saja. Nah, untuk Ether 2 ini kita makanya hotspot atau LAN, tapi biar dipersingkat kita pakai LAN saja. Oke, sudah, kita close. Nah, kita lihat ya, ini udah dinamai port 1 dan port 2. Nah, kita lanjut ke bridge. Nah, bridge ini untuk apa? Ini tuh untuk mengkelompokkan. Jadi kan itu port tuh ada 4. Nah, kita dikelompokin nih. Kita buat dulu 1, kita kan buat 1 ya. Nah, kita ini teman-teman. Jadi untuk Ether 1 ini kita kelompokkan dengan bridge 1, walaupun dia hanya satu anggota tidak apa-apa. Nah, ini bridge itu. Nah, ini bridge 1 ya teman-teman. Ini untuk 1 itu untuk sumber internet. Oke, kita namakan bridge 1. Oke, kita tambah lagi nih untuk kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua kan ini kan ada 3 anggota ya, 2, 3, 4. Nah, ini masuknya ke bridge LAN, yang dimana nanti ini akan untuk menyebarkan hotspotnya. Nah, oke. Nah, kan tadi udah kelompok. Nah, sekarang kita ini ke anggotanya. Nah, kita masukin nih. Nah, si WAN ini atau Ether 1 ini masuk ke mana? Nah, WAN kan. Oke, untuk yang kedua ini ada Ether 2 LAN. Ini dia LAN tuh grupnya apa? Ini kan udah ada LAN. Oke. Apply. Oke. Close. Nah, ini udah kita terbentuk ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan terdisconnect itu tidak apa teman-teman, karena kita menyetingnya itu di port 2 tadi ya. Oke, closing dulu. Nah, tadi kan kita udah bikin interface, sudah menamakan interface, sudah menamakan port-portnya, sudah bikin grup. Nah, sekarang kita ke DHCP client. Nah, di sini kita itu untuk mengambil sumber internet. Nah, tadi sumber internet itu di mana? Di WAN. Berarti kita panggil cukup grupnya saja yang dipanggil, nggak apa-apa. Jadi apply. Oke. Nah, ini udah starting. Nah, kita harus perhatikan ya teman-teman, status ini tuh harus bound. Oke, jangan sampai tidak bound ya. Ini krusial sekali. Oke, kita langsung masuk ke DNS. Nah, di sini kita pakai DNS Google saja ya, 8. Oke, yang keduanya juga sama 844. Oke, boleh. 8. Oke.
apply. Lupa ini teman-teman, jangan lupa di checklist yang lower mode. Nah, jika sudah, maka kita akan ke terminal dulu teman-teman. Jadi di sini tuh untuk mengetes apakah sudah nyambung atau bisa ngeping atau tidak. Oke, masukkan password. Oke, kita coba ping Google dulu. Ping Google, berhasil. Oke, berarti teman-teman di sini berhasil. Kita langsung Ctrl C aja, langsung close saja. Nah, di sini sudah bisa ngeping, sudah aman ya teman-teman. Oke, jika sudah, maka kita tinggal address untuk apa? Untuk si port LAN. Nah, di sini kita akan memakai 10 10 10 10 1. Oke. /24 ini jangan lupa teman-teman. Nah, tadi mana nih yang pengen dikasih IP? Nah, itu dikasih IP kan harus pakai, maka di bridge LAN. Oke, tinggal di oke. Dan sini sudah ada teman-teman, udah ada IP-nya semua, udah memiliki IP. Nah, tadi kan kita udah memberi IP. Nah, sekarang kita tinggal DHCP server. Nah, di sini untuk hotspotnya. Nah, kita tinggal mengatur DHCP setup, terus kita ke LAN. Ingat untuk hotspot maka ke LAN. Oke, udah. Next. Next. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Sudah ada. Oke, kita bisa lanjut. Kan tadi kita udah ngasih IP, udah ngasih DHCP servernya, maka kita akan lanjut ke firewall. Nah, ini tuh fungsinya agar kita bisa ini teman-teman, bisa internetnya bisa jalan, bisa kita buka, bisa kita akses internet. Oke, ini ya kita cari yang, nah ini tuh out interface itu apa, ini sumber ya teman-teman. Jadi kita carikan. Nah, ini yang jangan lupa nih, accuracy-nya harus accuracy ya, actionnya harus accuracy. Bisa apply. Oke. Nah, jika sudah nih, kita bisa internet teman-teman harusnya. Tapi jika belum bisa, kita bisa reboot dulu. Oke, reboot dulu saja teman-teman jika belum terkonek. Tapi kalau sudah terkonek tidak perlu lanjut, tidak perlu reboot. Oke, masih belum, gak apa-apa, santai teman-teman. Kita tunggu ini yang sendiri. Nah, ini udah ada nih teman-teman, udah balik ke menu awal. Di sini kita bisa connect. Nah, seharusnya ini kita udah bisa internetan ya teman-teman. Nah, coba kita cek. Kita cek di YouTube aja kan. YouTube. Oke, bisa teman-teman. Ini udah masuk ke YouTube-nya. Udah jalan, udah bisa koneksi. Nah, tapi di sini kita kan niatnya tuh bukan pengen internetan, tapi pengen untuk menyebarkan hotspot. Nah, maka kita perlu menambahkan hotspot teman-teman. Nah, di sini kita klik yang kanan ya teman-teman, jangan yang plus, yang hotspot setup. Nah, di sini kita masukkan mana nih yang mau dikasih hotspot, kan LAN ya, maka kita bridge LAN. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, ini next. Ini DNS-nya udah Google ya. Next. Nah, ini DNS name teman-teman. Oke. Kita contoh di sini DNS name-nya dinamakan ZMD oke, ini aja teman-teman. Oke, adminnya, nah ini teman-teman harus ingat ya, admin 123. Ini nanti untuk masuknya. Nah, kita udah keluar nih. Oke, sudah keluar.
udah ada teman-teman. Nah ini dia IP-nya udah 10 10 10 ya teman-teman. Refresh lagi sekali lagi. Oke, kita coba pakai MAC. Kalau nggak bisa pakai IP, kita loginnya pakai MAC addressnya teman-teman. Oke, sudah masuk. Tadi kan kita sudah ngasih hotspot dan DNS name ya teman. Nah kita bisa login nih, bisa login ke DNS name nya. Contoh tadi cnd.net. Nah itu kita bisa masuk. Nah kalau untuk passwordnya itu teman-teman juga harus ingat yang dimana nanti itu untuk login di DNS yang teman-teman sudah bikin. Coba kita contohkan. Nah, kita masuk. Tadi kita DNS nya namanya cnd.net ya. Nah di sini kita nggak bakal bisa internet kan teman-teman. Soalnya kenapa? Karena kita harus login dulu. Nah, coba kita login cnd.net. Nah ini akan udah login ya teman-teman. Nah ini sebenarnya tampilannya udah custom. Soalnya ini saya mengerjakannya setelah teman saya untuk mikrotiknya. Jadi simpan untuk file mikrotiknya itu masih milik teman saya. Kita loginnya. Nah ini untuk halamannya. Nah, kita kalau udah login kita pasti bisa teman. Coba cek. Tuh berarti keluar. Oke, sudah bisa ya, sudah login, sudah aman. Nah di sini semuanya sudah bisa login, sudah bisa internetan. Tapi di sini kita ingin konfigurasi untuk Micmon. Jadi kita nanti untuk masuk tuh harus ke Micmon dulu untuk nanti voucher internet atau voucher hotspot. Nah di sini kita bisa membuat user teman-teman. Pertama kita buat grup dulu, grupnya untuk Micmon itu sendiri. Jadi kita bikin grup Micmon. Nah kita checklist read, write, terus API dan sensitive. Nah ini, oke. Nah apply, langsung close. Kemudian usernya kita juga harus bikin usernya. Nah usernya namanya contoh Micmon Zoom. Nah untuk grupnya kita yang bikin tadi teman-teman Micmon. Nah untuk password kita default saja 123 apply. Oke, close. Nah jika sudah, maka kita sudah punya untuk nanti di Micmonnya. Ini bakal berhubungan dengan Micmon gitu gini tuh. Nah, kita cari Micmon. Oke, kita sudah dapat Micmonnya, kita start, langsung kita open untuk mengunjungi HTTP ini. Nah, sini sudah ada ya. Nah, untuk loginnya kita menggunakan default dulu teman-teman, bukan pakai yang mana-mana, tapi kita pakai default yaitu Micmon, passwordnya 1234. Nah, login. Oke, jika sudah, nah ini masih ada settingan bekas teman saya, jadi kita bisa delete dulu. Oke, kita bisa add router. Nah di sini teman-teman untuk session name itu bebas teman-teman, jadi teman-teman mau namain apa juga nggak apa-apa, bebas. Contoh kita di sini kita namakan cnd wifi, cnd net wifi, cnd wifi boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke hotspot name. Nah, hotspot name juga bebas teman-teman. Nah, untuk DNS name-nya biar sama kayak tadi teman-teman, jnd.net ya. Sama kayak tadi teman-teman untuk DNS. Oke, sudah.
Nah, sekarang kita IP mikrotik nih teman-teman. Nah, teman-teman bakal tahu dari mana sih IP mikrotik ini? Kita yang tadi yang 10 10 10 1. Nah, gitu. Nah, baru yang username ini kita masukkan yang user tadi yang di grup Micmon, yaitu Micmon Zone yang saya ini yang di sistem user. Nah, yang ini teman-teman, kan ada grup Micmon. Nah, sudah ada. Jadi yang dimasukin itu yang tadi baru kita bikin. Oke, di sini kita bisa save. Nah, jika sudah save, kita ping. Nah, di sini kalau udah oke, berarti sudah berhasil dan settingannya tidak ada yang salah, teman-teman. Sudah aman. Maka kita akan lanjut ke step selanjutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum, itu nggak apa-apa ya, connect, maka berarti itu settingannya masih ada yang salah. Oke, jika sudah, kita akan menambahkan paket. Nah, di sini kita memiliki 3 paket teman-teman. Jadi ada paket harian, paket mingguan, dan paket bulanan. Nah, teman-teman bebas ya, di sini mau ada 10 paket, 2 paket, 3 paket, itu nggak masalah teman-teman. Jadi bebas. Oke, next. Nah, di sini kita pertama paket harian. Jangan lupa paketnya. Paket harian. Nah, untuk ininya expirednya saya pakai remove and record. Teman-teman bisa pakai remove and record atau remove. Itu opsional juga karena kebutuhan teman-teman. Nah, di sini untuk validity ini tuh untuk paketnya itu validnya sampai kapan gitu teman. Nah, ini validnya. Nah, ini saya akan masih 10.000 saja. Untuk harganya, harga jual sampai sini nggak apa-apa. Oke. Jika sudah semua paket harian, nama sudah, dan sudah, kita bisa save. Bisa langsung save saja. Oh iya, ini tadi ini tuh untuk rate limit teman-teman. Jadi ini tuh untuk kecepatan maksimal. Nah, untuk yang kedua kita bikin paket mingguan. Ya, paket pada satunya. Oke. Dan di sini untuk rate limitnya kita samain aja 1M. Dan untuk expirednya kita samakan remove and record. Dan untuk validity-nya kita pakai seminggu, berarti 7 hari atau 7 hari. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan harganya kita pakai 7 hari, kira-kira sekitar 45.000 ya. Kita 5.000 sehari, 45.000. Nah, jadi kita cuma dapat 10.000 ya teman. Password. Nah, ini paket bulanan. Oke. Kenapa ada satu lagi? Oke, kita example, kita samakan 1M saja. Remove and record. Validity kita 30 hari. Oke, untuk price kita 100.000, tidak apa-apa. Oke, jika sudah, kita bisa save. Nah, jika sudah ke save teman-teman, kita bisa melihat kayak paket apa saja sih yang kita udah buat gitu.
paket mana saja yang kita pengen cross check lagi, takut ada yang kesalahan, atau teman-teman juga bisa pengen nyetak vouchernya itu juga bisa. Jadi kita pergi ke hotspot. Nah, dashboardnya diklik ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat menu generate. Nah, di sini tuh kita akan mengenerate nih. Contoh nih, saya masukkan 5. Ini kuantitasnya ini berapa? 5. Nah, untuk user mode itu jadi username sama dengan password. Jadi si username-nya itu bisa dipakai dengan password. Nah, atau username dan password. Jadi kalau username dan password itu beda. Oke, di sini untuk karakternya kita pakai yang agak sulit aja ya, yang ini. Untuk profile, nah ini profile pakai mana yang teman-teman mau cetak kalau yang di profile itu. Nah, sebelumnya kita ini dulu name kita keempat dan gak terlalu panjang. Time limitnya berapa ya kira-kira teman-teman? Ya. Time limitnya 1 hari lah, gak apa-apa. Oke, jadi untuk komen itu sebenarnya nggak usah diisi juga, itu opsional. Saya ingin mengisi network. Data limitnya kita kasih berapa ya? Di sini juga bebas teman-teman mau ngasih berapa. Kita kasih 100. Oke, nah di sini kita bisa langsung generate teman-teman. Generate user. Oke, jika sudah generate, nah kita bisa ngeprint untuk ininya, untuk apa? Untuk vouchernya. Nah, berikut ada vouchernya yang paket harian tadi. Oke, jika sudah, teman-teman juga bisa melihat di hotspot. Tadi kan kita menggunakan user, maka seharusnya kita sudah ada. Nah, kan di sini user yang tadi yang sesuai di voucher itu ada ya teman-teman. Sudah ada, sudah muncul. Berarti tadi kita sukses. Kita bisa bikin lagi username dengan password. Nah, ini kita bisa lihat ini kayak tadi ya teman-teman, bebas sesuai paketnya teman-teman, kualitasnya berapa, opsional. Ini nggak ada yang terlalu ini penting settingan ini, maksudnya sesuai kebutuhan. Untuk ini sudah ada network lagi. Sudah paket harian, sudah paket mingguan, sudah. Yang belum tuh paket bulanan ya teman-teman. Paket bulanan kita paket bulanan. Di sini saya pakai yang semua. Nah, kita cek dulu. Nah, ini user kita sudah banyak ya teman-teman. Oke, gimana lagi saya samain. Nah, di sini saya username dan sama dengan password. Kenapa? Karena akan nanti saya jelaskan. Limitnya kalau bulanan kira-kira berapa ya? Seribu kontak. Oke, udah kita generate lagi. Ini nggak bisa teman-teman, maksimal 999.000. Oke, nggak apa-apa, kita maksimalin. Generate. Oke, jika sudah generate lagi, maka kita bisa cek lagi di user.
ini nih, ini voucher yang kita buat harian, mingguan, dan pakai bulanan. Nah, sudah ya teman-teman, sudah selesai, sudah ada. Baik, nah, jika sudah, kita masuk nih CND untuk lagi. Nah, ini untuk tampilan masih biasa kan ya teman-teman, masih manual gitu, masih default, masih bawaan. Nah, di sini kita pengen ganti tampilan, teman-teman masuk ke sini, server profile ini teman-teman. Nah, di sini ada kayak HTML directory atau sumber HTML-nya dari mana dia ngambilnya. Nah, untuk mengganti tampilan kita ganti yang di sini teman-teman. Oke, kita langsung saja kita ganti tampilannya supaya lebih menarik. Ini juga jatuhnya lebih ke opsional ya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan yang sudah ada boleh, teman-teman mau yang bikin sendiri boleh, tapi saya di sini ingin bikin tampilan custom saya sendiri. Filenya tuh oke, kita kan namanya tuh hotspot ya teman-teman, file hotspot. Nah, ini tuh kita bisa hapus dulu teman-teman, tapi sebelum dihapus kita bisa backup dulu, kita download dulu untuk apabila dikhawatirkannya nanti terjadi apa-apa kita punya backupannya. Oke, jika sudah kita hapus dulu kalau seperti ini. Sudah download, oke, kita hapus. Langsung saja hapus yang folder atau file folder hotspot ini. Nah, jika sudah terhapus, maka kita akan menambahkan file atau template login yang telah kita miliki atau yang ingin kita pakai. Dan di sini saya kebetulan sudah menyiapkannya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini foldernya bisa teman-teman copy langsung paste-nya menggunakan tombol ini ya teman-teman. Nah, jika sudah ada, sudah tertempel dengan sempurna, sudah terpaste dengan sempurna, maka kita bisa refresh halaman login kita. Nah, di sini saya menggunakan halaman login custom seperti ini. Nah, bisa terlihat ada animasi dan tampilannya tidak default seperti yang sebelumnya. Kita coba masuk lagi. Nah, kalau tadi kan kita login sebagai admin ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan apabila kita login sebagai customer atau yang ingin membeli voucher. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini juga saya mau memiliki tombol untuk melihat paket tadi. Nah, di sini kenapa saya menggunakan username dan sama dengan password? Nah, di sini teman-teman, jadi voucher saya itu nantinya kan tadi voucher masih default. Nah, saya ingin custom. Nah, kalau teman-teman custom, teman-teman bisa ke template editor. Nah, di sini kode ini teman custom sendiri dengan kode voucher yang telah teman miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki kode untuk template voucher. Di sini kita copy paste di sini. Kita ke hotspot. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.